Coba deh Anda bayangkan sejenak seluruh Indonesia gelap gulita. Mm-mm. Bukan mati lampu yang biasa ya, 1 atau 2 jam. Ini total. 7 hari 7 malam. Wah, ATM mati, kulkas Anda itu ya cuma jadi lemari biasa, makanan busuk. Pompa air juga berhenti. itu dalam hitungan jam udah panik pasti. Betul. Dalam hitungan hari bisa jadi kepanikan massal. Orang kehabisan air, makanan, dan yang paling dasar, uang tunai. Kedengarannya kayak premis film bencana ya, tapi skenario ini bukan fiksi sepenuhnya. Bukan? Ini gagasan yang belakangan viral banget dan jadi omongan serius dan dasarnya kan penyataan dari seorang purnawirawan jenderal polisi. Dan bukan orang sembarangan. Bukan, mantan kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Tepat sekali. Anda sudah berbagi beberapa sumber yang mengupas teori ini. Nah, misi kita hari ini adalah membedah semuanya. Apa sih inti prediksinya, apa pemicunya, dan yang paling penting, apa langkah persiapan yang disarankan. Oke, mari kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari sumbernya ya. Inti dari semua ini kan klaim dari Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun. Betul. Dan yang bikin orang, menanggapi ini dengan serius, itu kan karena latar belakang beliau. Mantan Kepala BSSN. Iya. Jadi asumsinya beliau bicara berdasarkan data, gitu. Dari dunia siber dan intelijen. Nah, dari materi yang Anda kirim, yang langsung bikin saya tertarik itu dugaan penyebabnya. Ini bukan soal gardu listrik meledak atau katakanlah badai matahari. Bukan bencana alam. Sumber-sumber ini secara spesifik nunjuk serangan siber. Serangan siber sebagai bagian dari, apa tadi istilahnya? Krisis hibrida. Krisis hibrida, saya lihat istilah ini dipakai berulang kali. Maksudnya apa itu dalam konteks ini? Gini, menurut materi itu, krisis hibrida itu gabungan. Jadi ada perang militer konvensional, tapi di saat yang sama ada serangan non-militer. Oh, jadi perang di dua dunia gitu, fisik dan maya. Tepat. Ada tentara di lapangan, tapi ada juga perang di dunia maya. Peretasan ke infrastruktur kritis, penyebaran disinformasi buat bikin kacau. Nah, dalam skenario ini, target utamanya yaitu Sistem kelistrikan PLN. persis. Jadi ini bukan sekedar iseng matiin lampu. Ini tindakan perang yang sangat strategis. Betul sekali. Tujuannya melumpuhkan fondasi sosial sebuah negara dari dalam. Listrik, air, komunikasi, semua yang kita anggap remeh. Tujuannya kelumpuhan total, menciptakan kepanikan massal, mengacaukan ekonomi, dan melemahkan negara tanpa harus nembakin satu peluru pun secara besar-besaran. Sistem kelistrikan itu ibarat sistem saraf pusatnya masyarakat modern ya. Betul. Kalau itu diputus, kekacauan yang terjadi bisa luar biasa. Nah, dari sini ceritanya jadi makin luas dan, jujur aja, makin liar. Haha. Teori pemadaman listrik ini ternyata nggak berdiri sendiri. Sumber yang Anda bagikan ini menghubungkannya ke berbagai skenario global yang jauh lebih besar. Iya, seolah-olah ini cuma satu kepingan puzzle dari gambar yang lebih mengerikan gitu ya. Mereka nggak melihat ini sebagai insiden khusus Indonesia saja. Jadi ini dibingkai sebagai bagian dari tren konflik global. Sumber itu kan menunjuk beberapa titik panas yang udah kita tahu lah. Konflik Rusia-Ukraina, ketegangan Tiongkok-Taiwan, dan situasi di Timur Tengah. Oke, itu skenario yang cukup sering kita dengar. Tapi ada satu bagian di materi ini yang bikin saya, berhenti sejenak. Mereka menyebutnya plot twist. Yang soal Amerika sama Eropa itu kan. Tepat. Ini ide yang liar banget. Sumber itu berspekulasi kalau Perang Dunia Ketiga mungkin pemicunya bukan dari Timur Tengah atau Asia. Tapi justru antara Amerika dan sekutunya di Eropa. Iya, pemicunya katanya soal rencana Amerika mau menguasai Greenland yang ditentang Eropa. Kenapa sumber ini melempar skenario seaneh ini ya? Ini memang bagian yang paling spekulatif sih. Mereka nggak ngasih bukti konkret. Tapi ini dipakai buat membangun argumen bahwa aliansi yang kita anggap kokoh pun bisa retak. Oke. Tapi yang menarik adalah gimana mereka menghubungkan spekulasi ini dengan fakta yang lebih nyata di lapangan. Maksudnya? Misalnya, fakta bahwa beberapa negara Eropa kayak Swedia dan Jerman itu udah mulai menyebar selebaran keluarganya. Oh, yang soal kesiapsiagaan itu ya? Betul. Isinya panduan praktis buat bertahan hidup kalau terjadi krisis besar. Warga diimbau nyiapin perbekalan, makanan, air, obat buat minimal 72 jam. Jadi argumennya kalau pemerintah di sana udah nyiapin warganya diam-diam, pasti ada sesuatu yang besar yang mereka antisipasi. Kurang lebih begitu. Ini bukan lagi sekedar teori konspirasi di forum internet. Ada persiapan nyata di tingkat masyarakat sipil. Oke, ini menarik. Dan narasinya diperkuat lagi sama satu klaim yang cukup mencengangkan. Sumber ini bilang
Kalau pemadaman listrik besar yang pernah terjadi di tahun 2025 di Spanyol, Portugal, Prancis, bahkan di Bali, Yang 12 jam itu, iya, itu katanya bukanlah insiden teknis biasa. maksudnya semacam tes atau gladi resik? Persis, seolah-olah ada pihak tertentu yang lagi uji coba kemampuan mereka buat matiin jaringan listrik skala besar. Mereka mau lihat respon sistemnya, seberapa cepat pulihnya, reaksi masyarakat. Sebelum melancarkan serangan yang sesungguhnya, yang durasinya jauh lebih lama, ini cara sumber itu merangkai peristiwa-peristiwa acak jadi satu narasi yang koheren. Pertanyaan besarnya tentu aja, apa pemadaman massal sebesar ini benar-benar mungkin terjadi? Nah, sumber Anda kan ngasih beberapa contoh historis buat nunjukin ini bukan hal yang mustahil. Melihat preseden itu penting buat mengukur masuk akal atau tidaknya sebuah skenario. Oke, kita lihat daftarnya. Di Amerika Serikat dan Kanada tahun 2003, ada pemadaman besar 2 hari, dampaknya ke 55 juta orang. Itu besar sekali. Lalu di India tahun 2012, lebih gila lagi. Padam 2 hari menimpa 670 juta jiwa. 0,5 miliar lebih. Dan jangan lupa, kita di Indonesia juga pernah, Jawa Bali tahun 2005. Listrik padam total 24 jam dirasakan 120 juta orang. Saya ingat betul kejadian itu. Waktu itu saya masih kuliah. Dan yang paling saya ingat itu betapa cepatnya suasana normal jadi panik. Baru beberapa jam gelap, tetangga udah saling ketuk pintu tanya soal lilin, stok air. Mengalaminya 24 jam aja udah terasa lama banget. Susah ngebayangin kalau itu terjadi 7 hari penuh. Nah, poin Anda barusan itu krusial. Contoh-contoh tadi kan nunjukin pemadaman besar memang bisa terjadi. Betul. Tapi, sumber ini menekankan ada satu perbedaan fundamental. Durasinya. Tepat sekali, durasinya. Peristiwa di masa lalu itu paling lama 2 hari, 48 jam. Prediksi yang kita bahas ini 7 hari, 168 jam. Ini bukan sekedar lebih lama ya. Bukan, ini eskalasi yang mengubah segalanya. Beda antara krisis dan keruntuhan total. Di hari ketiga atau keempat tanpa listrik, sistem pendukung modelan kayak logistik makanan, pasokan air bersih, layanan darurat, semuanya akan mulai kolaps. Dan sumber itu nggak berhenti di analisis teknis. Ada sentuhan budaya di sini. Mereka bilang durasi 7 hari, 7 malam ini sengaja dihubung-hubungkan dengan ramalan Jayabaya. Tentang datangnya masa gelap gulita. Iya. Ini contoh bagus bagaimana kekhawatiran modern yang berbasis teknologi, kayak serangan cyber, bisa dibungkus dengan narasi budaya yang udah berakar lama. Tujuannya apa, kira-kira? Bisa jadi buat ngasih bobot emosional yang lebih dalam. Ancaman itu jadi terasa lebih nyata, lebih ditakdirkan, bukan sekedar masalah teknis yang abstrak. Jadi ini mencampurkan ketakutan akan kegagalan teknologi modern dengan kepercayaan mistis kuno. Kombinasi yang sangat kuat. Itu bikin orang lebih mungkin buat mendengarkan dan mungkin mengambil tindakan. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Kalau skenario terburuk ini kejadian, sumber Anda melukiskan gambaran dampak yang kontras banget antara penduduk kota dan desa. Iya, analisis dampaknya ini benar-benar menyoroti sebuah ironi. Sumber itu berpendapat kalau penduduk kota besar, Jakarta, Surabaya, justru kelompok yang paling rentan. Ini ironis sekali ya. Kita selalu anggap kota itu pusat kemajuan. Tapi di skenario ini jadi yang paling rapuh. Kenapa? Karena ketergantungan kita pada listrik itu absolut. Coba pikirkan deh. Air bersih bergantung sama pompa listrik. Makanan kita awet karena kulkas. Keuangan kita? Bergantung pada ATM dan sistem digital. Tepat. Kalau listrik padam 7 hari, kota modern bisa berubah jadi, jebakan beton. Dan skenario ini seolah membalikan narasi tentang kemajuan. Selama ini kita anggap urbanisasi dan digitalisasi itu puncak peradaban. Tapi sumber ini seolah bilang, dalam krisis yang paling fundamental, sistem yang lebih primitif justru punya ketahanan yang lebih tinggi. Sementara itu, penduduk desa dianggap jauh lebih berdaya tahan. Betul. Mereka punya akses langsung ke sumber makanan dari kebun. Ada singkong, ubi, sayuran. Yang punya sawah masih punya stok beras. Yang punya ternak punya sumber protein. Bahkan disebutkan mereka bisa bertahan hidup tanpa uang untuk sementara. Sistem barter atau gotong royong bisa jadi akan kembali berjalan secara alami. Mereka nggak terjebak dalam sistem ATM yang lumpuh. Ini menyoroti kerapuhan sistem yang kita bangun. Semakin kompleks dan saling bergantung sebuah sistem, semakin besar dampak kerusakannya jika satu komponen utama seperti listrik dicabut. Mendengar semua ini, terus terang bisa jadi sedikit cemas ya. Tapi untungnya sumber ini nggak cuma menakut-nakuti. Mereka juga ngasih daftar persiapan yang sangat praktis kan? Betul.
Dan ini mungkin bagian yang paling bisa diambil manfaatnya, terlepas Anda percaya teorinya atau tidak. Oke, pertama mereka menyarankan untuk menyiapkan tas siaga bencana, Atau tas darurat. isinya makanan instan, air minum, P3K, dan yang sering lupa, fotokopi dokumen-dokumen penting. KTP, KK, ijazah. Itu penting banget. Kedua, mulai mencicil stok bahan makanan kering di rumah. Beras, mie instan, makanan kaleng. Saran ketiga yang sangat krusial adalah memastikan tandon air di rumah selalu penuh. Air itu kebutuhan paling dasar dan yang pertama langka biasanya. Dan yang terakhir, yang mungkin terasa aneh di era cashless ini, Menyimpan uang tunai. menyimpan uang tunai dalam jumlah yang cukup. Karena saat listrik padam total, uang digital Anda, saldo di M-Banking, itu semua nggak ada artinya. Benar, ATM mati, mesin EDC nggak fungsi. Uang tunai akan kembali jadi raja, setidaknya untuk sementara. Dan yang perlu digarisbawahi, sumber itu menekankan satu hal. Apa itu? Semua persiapan ini adalah bentuk kewaspadaan, bukan overthinking atau cemas berlebihan. Tepat. Pada dasarnya, ini kan praktik kesiapsiagaan bencana yang standar dan universal. Jadi, mau Anda percaya teori 7 hari gelap gulita ini atau tidak? Langkah-langkah ini tetap sangat relevan untuk menghadapi krisis lain. Gempa bumi, banjir, atau kerusuhan sosial. Ini pada dasarnya nasihat yang baik, apapun skenario masa depan yang Anda yakini. Tepat sekali. Ini investasi yang bijak dalam dunia yang semakin tidak pasti. Jadi, kita sudah mengupas sebuah teori yang sangat berlapis hari ini ya. Mulai dari prediksi pemadaman total 7 hari, dari seorang mantan pejabat cyber, Lalu kita sambungkan ke konsep krisis hibrida, skenario Perang Dunia Ketiga. sampai contoh nyata pemadaman di masa lalu, dan kaitannya dengan ramalan kuno. Kita juga sudah lihat bagaimana dampaknya bisa sangat beda bagi masyarakat kota dan desa, serta langkah-langkah persiapan praktis yang sebenarnya sangat masuk akal. Pemikiran penutup untuk Anda, sumber yang Anda bagikan ini pada akhirnya memang bertanya, apakah Anda termasuk tim yang percaya dan bersiap, atau tim yang skeptis? Tapi mungkin ada pertanyaan lain yang lebih mendasar untuk kita renungkan bersama. Oke. Terlepas dari apakah skenario 7 hari ini nyata atau tidak, seluruh materi ini menelanjangi satu fakta yang tak terbantahkan di era modern. Betapa rapuhnya ketergantungan kita pada sistem kelistrikan dan digital yang terpusat. Sangat rapuh. Kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, diatur oleh jaringan kabel dan sinyal yang tak terlihat. Ini mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti sesungguhnya dari kata mandiri di dunia yang serba terhubung ini?